Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su' illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyat ahlul jinan wa tahiyyatuhum biha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ngantuk ya. Nah, kayaknya udah semangat jawab. Ibu-ibu sudah ngantuk? Belum? Betul? Tapi kayaknya tidak semangat jawab salam tadi. Coba ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang tidak semangat itu yang di bawah pohon. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, ma'asyiral habaib wal asatid wal ahbab wal ummahat wal akhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at yarhamukumullah wa yahdikumullah. Para habaib, para asatid dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, khusus yang berada di panggung ini, banyak daripada para sayyid, para habaib dan para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan fakir kepada antum-antum sekalian, dan juga kepada aparatur pemerintahan. Ada Pak Kades, Pak Kades. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para sayyid, para habaib, para ustadz, para kiai, para sesepuh dan Pak Kades dan para aparatur pemerintahan, insya Allah kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka semua insya Allah diluaskan oleh Allah rezekinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat mereka. Mudah-mudahan kalau mereka wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kami hormati daripada khususnya yang menjadi wasilah sampainya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bukan mereka, Habib saya nggak mungkin hadir di sini. Kalau bukan mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mungkin hadir di sini. Yaitu para panitia yang telah luar biasa semangatnya. Ustadz Tengku, Sulaiman Hasan, dan juga rombongan dari musola
mungkin dari para pemuda, remaja yang semangat di dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena mereka, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa melihat wajah yang ada di atas kursi. Kalau mau lihat ke Palembang dulu. Tapi alhamdulillah malam hari ini bisa kita melihat. Walaupun nggak ganteng, di atas ini banyak lebih ganteng. Tapi alhamdulillah ini berkat para panitia lah, akhirnya saya bisa duduk di sini. Sebenarnya baru pulang kemarin 9 hari di daerah Jambi, kemudian langsung ke daerah Pekanbaru, kemudian Kamis pulang ke Palembang, Jumat berangkat lagi pulang ke sini. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Ini semua berkat Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kita doakan mudah-mudahan para panitia ini insya Allah setiap tahun akan selalu tambah semangat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat di sini juga akan tambah semangat untuk merayakan Maulid Nabi. Habib dengar tadi bahwasanya di sini sampai menyiapkan, yaitu khusus memelihara bebek hanya untuk Maulid Nabi. Betul? Betul? Ini luar biasa. Memelihara bebek bukan untuk dijual, tapi khusus untuk Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Di Palembang tidak ada. Di Palembang tidak ada. Tidak ada di Palembang untuk merayakan Maulid Nabi itu persiapannya sudah dari sejak Maulid ini, awal Maulid besok sudah siap. Ada lagi melihara bebek lagi buat tahun depan. Luar biasa. Ini memang bukti mahabbah, bukti cinta dengan Nabi Muhammad. Kita doakan semuanya, baik panitia ataupun para masyarakat di sekitar ini yang merayakan Maulid Nabi ini, insya Allah akan tambah banyak punya bebeknya, insya Allah. Mudah-mudahan akan tambah luas rezekinya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Pak, bersyukur tidak malam ini? Senang tidak? Ibu-ibu senang tidak malam ini? Senang kenapa, Bu? Malam ini kita senang. Rabiul Awal ini adalah malam hari raya kita. Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi ini Idul Muslimin. Perayaan Maulid Nabi ini Idul Muslimin, idnya orang-orang Muslim. Itu dia kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya senang atau tidak senang, jawabannya pasti senang. Pasti senang. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak akan sesenang saat ini. Betul? Betul tidak? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak akan senang seperti saat ini. Senangnya kita saat ini karena Nabi Muhammad SAW. Makanya kita senang dengan perayaan Maulid Nabi ini karena Nabi Muhammad lah yang telah membuat kita senang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, perayaan Maulid Nabi ini
yang sangat istimewa hanya di Indonesia. Yang sangat istimewa hanya di Indonesia. Di Indonesia ini setiap gang, setiap lorong, setiap kampung itu merayakan Maulid Nabi. Bahkan bukan hanya setiap gang, setiap lorong, setiap kampung, di satu gang ada rumah-rumah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ini merayakan Maulid Nabi di sini. Mungkin di depan ada nanti, mungkin di sini ada, di sini ada. Ya, kalau Habib tanya kemarin, Habib tanya siang tadi katanya kalau di sini ini sampai 4 bulan bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini istimewa, tidak ada di negeri lain, tidak ada di negeri lain. Di Malaysia pun tidak bisa seperti kita ini sebebasnya. Setiap rumah bisa merayakan Maulid Nabi, tidak seperti kita di sana. Apalagi di Arab Saudi. Apalagi di Arab Saudi. Kalau di Yaman Selatan, di Yaman Utara merayakan Maulid Nabi, tapi ya di tempat-tempat khusus saja. Tidak seperti kita setiap gang, setiap lorong, bahkan setiap rumah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah makmurnya kita Indonesia ini, khususnya negeri kita ini, daerah kita ini karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan sholawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad, maka tidaklah akan semakmur kita sampai saat ini. Mungkin nasib kita sudah seperti bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Palestina. Mungkin nasib kita sudah dirasakan seperti orang-orang yang mana ada di Myanmar dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah berkat Nabi Muhammad, berkat sholawat yang selalu kita lantunkan, semakin banyak orang yang melarang maulid itu bid'ah, maulid semakin banyak. Ada yang melarang terbangan itu bid'ah, semakin banyak terbangan laku laris. Betul tidak? Ada yang mengatakan terbangan ini bid'ah, subhanallah, semakin banyak. Kalau dulu cuma merek Jepara, sekarang ada merek lain, berbagai macam merek, tambah laris, tambah banyak yang jualan. Kalau sudah tambah banyak yang jualan, namanya tambah banyak pembeli. Kalau sudah tambah banyak pembeli, berarti tambah banyak pemakai. Semakin dilarang, semakin laris. Semakin ada yang mulutnya jahil, mulutnya bodoh, semakin meriah. Ini luar biasa. Makanya ini semua kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, mungkin sudah lama kita ini sudah jauh daripada mendapatkan sudah jauh waktu yang lama kita telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pernah dengar iblis bu? Bu, kenal tidak dengan iblis? Bapak pernah dengar iblis menangis? Pernah belum? Kalau sudah pernah berarti sama-sama. Ibu bapak, di dalam kitab Bidayatul Nihayah itu iblis ini pernah menangis. Iblis pernah menangis. Kapan iblis menangis? Iblis pernah menangis di 4 kejadian. Di 4 kejadian iblis pernah menangis. Kapan itu? Yang pertama, iblis menangis ketika mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pernah menangis yang pertama kapan? Ketika dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis menangis. Kenapa? Karena arti laknat itu adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang dilaknat oleh Allah itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terputus dari rahmat Allah dimanapun, kapanpun, saat apapun, dia tidak akan merasakan ketenangan dan kesenangan. Kenapa? Karena putus dari rahmat Allah. Makanya iblis, Bu, Pak, iblis tidak pernah senang lihat orang sholat susah. Iblis itu susah melihat orang sholat, melihat orang sholawat susah. Itu nggak pernah senang melihat. Kenapa? Karena putus dari rahmat Allah, Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, iblis menangis kapan? Iblis menangis ini yang kedua ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika dikeluarkan dari surganya Allah, maka iblis pun menangis. Menangis iblis. Kenapa? Tempat yang paling nikmat. Pak, pernah masuk surga? Tahu bayangan surga? Ini nih, ini misalnya buah apel. Di hadapannya ada buah apel. Ada, Bapak petik buah apel. Bapak makan buah apel. Enak, lezat, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Buah apel yang Bapak makan di surga ini tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati. Saking lezatnya buah apel di surga ini. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati. Saking enak lezatnya buah apel tadi. Bapak makan habis buah apel tadi. Tempat yang Bapak petik itu keluar lagi apel yang baru. Keluar lagi apel yang baru. Bapak ambil lagi apel yang baru. Bapak makan lagi apel yang baru. Lebih lezat daripada apel yang pertama rasanya. Apel yang kedua sudah habis, Bapak ambil lagi apel yang kedua, apel yang ketiga Bapak ambil, lebih lezat daripada apel yang kedua. Bu, kalau di surga nggak ada WC, jadi jangan pikir-pikir makan terus nanti lagi mau buang air lagi, nggak ada WC, nggak ada WC di surga. Nggak ada. Kalau mau WC turun dulu ke neraka. Kayak orang mau ngerokok di surga. Orang mau ngerokok di surga nggak ada api. Kalau mau ngerokok di surga turun dulu ke neraka, ngambil api. Tapi kalau udah turun ke neraka nggak bisa naik lagi gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini nikmat surga nggak terbayangkan, nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlintas oleh hati. Iblis keluar dari surga, aduh, nangisnya bukan main. Nangisnya, kenapa? Karena dikeluarkan dari tempat yang paling nikmat, dikeluarkan di tempat yang paling enak, dikeluarkan dari situ. Maka iblis pun menangis. Ini yang kedua. Iblis menangis ketika dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, Bu, terus tidak, terus ya. Yang main HP harus doakan HP-nya rusak. Amin, ya Allah. Jauh-jauh dari Palembang, Habib ceramah dia main HP. Kita doakan HP-nya rusak. Yang ketiga apa? Yang ketiga, iblis menangis ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang laris. Surah Al-Fatihah ini surah yang paling laris. Betul? Yang paling laris, yang paling laku surah Al-Fatihah. Al-Fatihah warahmatullah. Paling laris surah Al-Fatihah. Paling digemari. La sholat liman la fatihatalah. Tidaklah sholat orang tersebut kalau tidak baca Fatihah.
Iblis ketika diturunkan surah Al-Fatihah menangis. Kenapa? Karena diturunkan surah Al-Fatihah ini membuat sia-sia semua apa yang dilakukan oleh iblis. Udah payah-payah buat orang dosa, udah payah-payah buat orang maksiat, satu kali dia baca Fatihah diampuni oleh Allah semua dosa. Paham? Pak, udah payah-payah ngerayu kita untuk berbuat dosa, udah payah-payah ngerayu kita untuk melakukan kemaksiatan. Akhirnya kita dengar di majelis maulid Al-Fatihah warahmatullah, alhamdulillah, baca Fatihah selesai. Kata iblis, sialan lah. Setelah kenapa? Karena dengan satu kali membaca Fatihah itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat 30 juz atau terdapat rahasia daripada 30 juz Al-Qur'an. 114 ayat surah yang ada dalam Al-Qur'an itu tercantum di dalam satu surah sir rahasianya, yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Ini yang ketiga, iblis menangis. Yang keempat, iblis menangis kapan? Yang keempat, iblis menangis yaitu di malam kelahiran Nabi Muhammad. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, iblis menangis. Iblis menangis berseduh-seduh. Kenapa? Di malam kelahiran Nabi Muhammad ini iblis tidak bisa lagi mereka naik ke atas untuk mendengar perbincangan malaikat, tidak bisa lagi untuk naik ke atas mendengar percakapan malaikat, tidak bisa lagi iblis. Setiap kali iblis mau naik ke atas setelah malam kelahiran Nabi Muhammad, ini iblis naik ke atas dicambuk oleh malaikat, dilempar oleh malaikat. Setiap kali iblis naik ke atas dilempar, dicambuk oleh malaikat. Ini iblis. Kenapa? Karena sudah lahir Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu yang gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, berarti dia Bu, Pak, yang menangis, yang sedih atas perayaan Maulid Nabi, berarti dia ya, orang merayakan Maulid dia sedih, aduh banyak banget ya, di Banda Aceh, di sini, di TV banyak banget orang merayakan Maulid. Ini dosa yang lebih besar daripada maksiat, nangis dia. Itu orang ini sama dengan makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, ibu kenal dengan Nabi Lahab? Hah? Bu, yang muda-muda kenal dengan Nabi Lahab? Kenal dengan namanya? Kapan kenalan? Bapak-bapak, Abi Lahab, paman Nabi, paman Nabi, tercantum di dalam surah Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka. Siapa yang celaka? Celaka Abi Lahab masuk mana? Abi Lahab masuk mana? Masuk neraka dalam nas Al-Qur'an. Dalam nas Al-Qur'an Abi Lahab celaka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Abi Lahab musuh Nabi Muhammad, karena Nabi Lahab benci Nabi Muhammad, karena Abi Lahab tidak terima kerasulan Nabi Muhammad, karena Abi Lahab mengganggu Nabi Muhammad, karena Abi Lahab telah menyakiti Nabi Muhammad, akhirnya dia masuk neraka. Tapi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya Abi Lahab, pamannya Nabi, sahabatnya Nabi,
sahabatnya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, dia menceritakan apa? Dia bermimpi Abi Lahab. Di dalam mimpinya itu dia bertanya dengan Abi Lahab, ya Abi Lahab, bagaimana nasibmu? Bagaimana nasibmu setelah engkau mati? Bagaimana? Kata Abi Lahab, aku tersiksa, aku disiksa di dalam neraka, aku diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap hari Senin aku mendapatkan keringanan azab dari Allah. Setiap hari Senin Abi Lahab beliau mengatakan dapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari Senin beliau bisa menghisap dari jempolnya air susu. Setiap hari Senin dapat keringanan azab dari Allah. Ditanyakan Abbas, ya Abi Lahab, kenapa bisa mendapatkan keringanan ini? Kenapa kau bisa mendapatkan keringanan ini dari Allah? Sedangkan kau luar biasa jahatnya dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Abi Lahab? Aku dulu pas kelahiran Nabi Muhammad, aku perintahkan pembantuku Thuwaibah Al-Mubarakah. Thuwaibah aku perintahkan, ya Thuwaibah. Ada Thuwaibah di sini, Bu? Tidak ada ya? Thuwaibah, kau lihat ke rumah Aminah. Kau lihat ke rumah Aminah. Sudahkah Aminah melahirkan keponakanku? Thuwaibah ini pembantu budak hamba sahaya, langsung pergi ke rumah Aminah. Sampai ke rumah Aminah mendengarkan tangisan. Ditanya, siapa ini? Ini bayi seorang laki-laki, anaknya Aminah. Kemudian Thuwaibah pun pulang melapor kepada Abi Lahab. Ya Abi Lahab, anaknya Aminah sudah lahir, anak saudaramu Abdullah sudah lahir. Apa kata Abi Lahab? Ya Thuwaibah, kau kubebaskan, kau kumerdekakan, kau tidak lagi jadi pembantuku, kau urus itu keponakanku Muhammad, kau urus itu anaknya Aminah, kau susui dia, kau bebas, tidak lagi menjadi pembantuku. Kata Abi Lahab, wahai Abbas, gara-gara aku membebaskan Thuwaibah inilah akhirnya aku mendapatkan keringanan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara aku senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, aku bebaskan Thuwaibah, aku mendapatkan keringanan adab di setiap hari Senin. Pak Abi Lahab seorang kafir, betul? Abi Lahab seorang kafir, ibu Abi Lahab seorang kafir, masuk neraka, dapat azab. Tapi setiap hari Senin dia dapat keringanan azab gara-gara senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana dengan nasib kita seorang muslim? Pak, bagaimana kita dengan status kita seorang muslim yang mukmin insyaallah, muslim dan mukmin insyaallah. Bagaimana nasib kita? Abi Lahab yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, dia dapat keringanan azab dari Allah. Bagaimana dengan kita yang muslim dan mukmin, ini senang dengan lahirnya Nabi Muhammad? Apakah akan sama dengan Abi Lahab? Tentu tidak. Tidak. Beda. Kalau kafir dapat keringanan azab, kalau muslim insya Allah akan bebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Pak, kisah nyata di mana-mana nih Pak, khususnya daerah Indonesia ini, dimanapun ada acara, baik itu acara nikahan, baik itu acara kawinan, baik itu acara maulid, baik itu acara 17 Agustus, apapun acara, itu selalu ada orang yang jualan di depan tempat acara. Betul tidak?
tadi ada jalannya. Ada deh. Bukan di sini saja Pak, Bu, di mana-mana. Di mana-mana. Selalu ada orang yang berjualan. Laris tidak orang yang berjualan ini? Laris tidak? Laris. Pernah terjadi kisah nyata. Tukang es. Dia jualan. Dia tuh nggak tahu. Pokoknya di mana ada keramaian, bawa gerobak. Ada keramaian, bawa gerobak. Mampir ke keramaian tadi, duduklah dia di situ. Ada keramaian lagi, bawa lagi gerobak. Duduklah dia di situ. Setiap ada keramaian, dia bawa gerobaknya. Nah, pas di bulan Rabiul Awal, dia tidak tahu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal biasa. Yang jualan tuh nggak mikirkan bulan. Dia pikiran dia bagaimana barang habis. Betul? Kalau orang yang jualan tuh nggak mikirin, nah bulan apa yang penting jualan habis. Ini subhanallah, pas di bulan Rabiul Awal dia jalan cari tempat. Dia temukanlah tempat ada orang kumpul-kumpul pakai peci putih, pakai jilbab, ada bacaan sholawat. Dia tidak tahu apa itu, dia duduk, dia jualan. Habis jualan, habis maulid, es habis. Besok dia cari lagi tempat. Habis, dapat lagi dia tempat yang beda tapi acara yang sama. Karena bulan maulid tadi kan bulan Rabiul Awal, dia jualan. Maulid habis, acara maulid habis, esnya diserbu orang. Habis. Esnya diserbu orang, habis pula esnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ketujuh dia penasaran. Ini acara apa sih? Setiap hari aku ketemu acara seperti ini, orang pakai peci kumpul dengan ceramah, baca sholawat. Es aku habis terus. Ini acara apa ini? Akhirnya dia tanya-tanya. Ini acara maulid Nabi. Ini bulan-bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Dia baru ingat, ya Allah. Dia memang seorang muslim, dia orang muslim. Tapi ya dia tidak ingat lagi soal Rabiul Awal. Kenapa? Yang diingat oleh dia itu cuma fulus. Kalau ada fulus, itulah mulus. Nggak ada fulus, mampus. Jadi pikirannya cuma fulus. Kalau di mana menghasilkan fulus, di situ aku harus tembus. Kalau nggak menghasilkan fulus, sudah aku akan mampus katanya. Nah ini akhirnya dia mengenang, dia dengar ini acara maulid luar biasa katanya. Aku tidak pernah. Aku hadir acara nikah, aku hadir acara nikahan, aku hadir acara apa yang 17 Agustus atau yang lain, nggak pernah. Setiap acara tuh es aku habis, nggak pernah. Tapi ini selama 7 hari berturut-turut, ini es selalu habis. Kenapa? Subhanallah Pak, nasib beliau ini penceramah yang menyampaikan ceramah ini selalu menyampaikan keberkahan. Kenapa? Karena setiap acara maulid itu, apapun yang ada di sekitar maulid itu barokah. Makanannya, minumannya, tempatnya menjadi barokah. Bahkan yang ikut berjualan pun menjadi barokah. Kenapa? Karena dapat percikan rahmat. Kalau di Madura itu kalau makanan acara maulid itu tidak ada sisanya, sudah Pak. Tidak ada sisanya. Itu untung piring tidak dibawa pulang. Itu saking yakin dengan keberkahan. Nah maka es yang dijual di depan itu, orang-orang yang hadir ini mengharapkan berkah tadi. Dari apapun yang ada dijual di depan itu, yang didapatkan hanya es, maka es itulah yang habis terus tiap hari. Ini subhanallah Pak, hari ke-8 dia berbalik. Apa berbalik? Ini orang mau mengambil keberkahan dengan acara maulid, hadir di acara maulid.
aku jualan aku habis dapat berkah dari acara maulid. Besok aku jualan ini es, aku kasih dengan gratis untuk acara maulid. Besok aku jualan es, aku jadikan gratis untuk acara maulid. Kenapa? Karena aku merasakan berkah. Setiap acara maulid aku gratiskan es. Subhanallah Bapak, subhanallah Ibu. Ini mulai besok lusa terus sampai acara maulid pun habis, sepi, tidak lagi ada acara maulid. Akhirnya dia jualan seperti biasa, tapi dia niat tahun depan aku akan merayakan maulid di rumah. Tahun depan aku akan merayakan maulid di rumah. Kenapa? Karena aku merasakan keberkahan di dalam acara maulid. Subhanallah Bapak Ibu, tahun depan dia sudah, dari sejak dia ngomong sampai tahun depan dia menyisihkan hasil dari es krim itu, disisihkan untuk perayaan maulid tahun depan di rumahnya. Subhanallah, sampai tahun depan acara dia mau buat jam lepas isya, dia mau merayakan maulid, orang di sekitar sudah diundang semua. Pak Kades diundang, masyarakat diundang, para sesepuh diundang, semua diundang semua untuk hadir di rumah dia merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Habis isya, sholat isya udah selesai, dia udah semangat, sudah semangat di rumahnya, sudah wangi rumahnya, sudah orang wangi di rumahnya, diwangikan oleh dia. Dia tunggu jam 8 belum ada yang datang, jam 9 belum ada yang datang, jam 10 belum ada yang datang. Waduh, kata, ini jam 10 malam belum ada yang datang. Dia bilang sama anak istrinya, kita tunggu sampai jam 11. Kalau sampai jam 11 belum datang lagi, sudahlah, kita tutup pintu, kita sama-sama saja membaca maulid. Aku, kamu, dan anak-anak. Sudah. Sampai jam 11 benar-benar tidak ada yang datang. Kalau bahasa Inggrisnya dakatik yang datang. Inggris Palembang. Kalau Palembang itu tidak ada, itu dakatik. Tidak tahu kalau Aceh. Kalau tidak ada itu apa? Anak terus. Nah itulah. Jauh bener. Kalau Palembang tidak ada itu tidak kati. Kati itu tidak ada. Nah ini akhirnya dia tutup pintu, anak beranak, dia suami, istri sama anak yang baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dibaca, setelah itu pasal 1, pasal 2, pas dia Nabi salam alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Pas membaca ya Nabi salam alaika, ada yang ngetok pintu. Ada yang ngetok pintu. Dibuka oleh anaknya. Pas dibuka oleh anaknya, ribuan orang mau datang dengan jubah hijau, dengan pakaian serba hijau, datang dan dipimpin oleh satu orang yang gagah, yang berani, gagah, yang ganteng, yang wajahnya penuh dengan keindahan, dengan putih-putihnya. Dia datang masuk ke rumah itu, menemui tukang es tadi, Dia bilang, jangan takut, yang hadir di acara maulidku ini bukan 1, bukan 2, bukan 3, kau lihatlah sendiri, ribuan yang hadir. Dia tanya, antum siapa? Ana Muhammad ibn Abdullah. Aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tamu masyarakat tidak datang diundang. Kenapa? Karena mungkin tukang es. Coba kalau kades yang undang. Tapi karena yang ngadain acara tukang es jolong, bukan bupati yang undang, yaitu, maka yang hadir sudahlah. Paling nasi telur ayam. Sudahlah. Akhirnya apa? Karena kesungguhan beliau tadi di acara dia itu dihadiri datang dengan yaqadatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk daripada kesungguhan, bentuk daripada keseriusan, bentuk daripada mahabbah dan cintanya dia dengan Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan hanya apa? Diawali dengan jual es krim, tapi merasakan keberkahan dari penjualan tersebut. Dia gratiskan es krim tersebut, lalu dia rayakan maulid Nabi, lalu dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tidaklah sama bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka akan merasakan bagaimana enaknya rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad ini yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Ini Ukasah bapak-bapak, ibu-ibu. Ini diceritakan Nabi Muhammad ketika lagi sakit, akhir hayat beliau, di akhir hayat beliau, ini Rasulullah keluar dari kamar. Rasulullah bilang, sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua perintah-perintah Allah kepada kalian? Apa kata sahabat? Sudah ya Rasulullah, sudah kau sampaikan semua. Sahabatku, adakah di antara kalian merasa terzalimi olehku? Diam semua sahabat diam semua, karena tidak ada satupun yang merasa dizalimi oleh Rasulullah SAW. Pak, saking khusyuknya itu tukang es tadi. Kalau khotib Jumat, sholat Jumat kan, yang bapak-bapak yang sholat Jumat ini nunduk dengan khotib. Sampailah khotib sudah Inna Allah amara bin tawas wa nuqam misal inna wa amara bil adli wal ihsan ita dzul qurba yan hadal fajr mugalaban ala dzul qurba dzul aqimus shalah. Orang aqimus shalah. Wah dia lagi. Masih gitu. Khotib lihatnya kayaknya khusyuk, enggak taunya tidur. Nunduk. Kalau nunduk ujungnya tidur. Ini Ukasah, ini sahabat ketika mendapatkan ini, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang merasa terzalimi? Aku pernah melakukan perbuatan yang menyakiti kalian, adakah tidak? Ada di antara kalian yang merasakan? Sahabat diam semua menunduk. Tidak berapa lama dari situ datang berdiri, saya ya Rasulullah. Orang sahabat melihat semua. Kau tidak tahu Rasulullah sakit, masih saja Pak. Kata sahabat, Ukasah, sudahlah, duduk. Tidak. Aku mau melapor ke Rasulullah karena Rasulullah pernah menzalimi aku. Kata Rasulullah, sebutkan, ceritakan ya Ukasah, apa yang pernah aku perbuat kepadamu? Kata Ukasah, pernah ya Rasulullah, di salah satu perang kau menunggang kudamu, di tangan kananmu ada cambuk dan aku berada di belakangmu. Ketika engkau mau membuat kuda itu berjalan dengan cepat, kau pukul kudamu,
dan cambuk yang kau pukul ke kudamu itu mengenai badanku wahai Rasulullah. Badanku terkena cambuk dari tanganmu ya Rasulullah. Aku merasa sakit ya Rasulullah. Aku ingin membalas rasa sakit ini. Aku ingin mencambukmu ya Rasulullah. Oh, kata Abu Bakar Siddiq, ya Ukasah, sudahlah, biar aku saja kau pukul, jangan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ukasah, ya Abu Bakar, jelas duduk. Ini antara aku dengan Ukasah. Umar berdiri, disuruh Rasulullah duduk. Sayyidina Ali berdiri, disuruh Rasulullah duduk. Hasan wal Husain berdiri, disuruh Rasulullah duduk. Akhirnya Rasulullah perintahkan, ya Bilal, kau pergi ke rumah Sayyidatuna Fatimah, kau pergi ke rumah putriku, ambil cambukku, bawa ke sini. Bilal pun pergi ke rumah Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya, untuk apa wahai Bilal cambuk ini? Kata Bilal, ini kerjaan Ukasah, Bahlul. Ini kerjaan Ukasah yang Bahlul. Dia mau balas Rasulullah karena Rasulullah pernah memukulnya tanpa sengaja, dia mau balas. Kata Sayyidah Fatimah, bilang ke Ukasah, Rasulullah sedang sakit, janganlah dipukul, biar aku saja yang menggantikan Rasulullah. Kata Bilal, ya Fatimah, bukan kau saja sudah bilang begitu, Abu Bakar, Umar, Ali, Hasan dan Husain sudah bilang begitu, tapi dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Akhirnya cambuk pun datang ke Rasulullah. Rasulullah kasihkan cambuk itu ke Ukasah. Kata Ukasah, ya Rasulullah, waktu cambuk itu dari tanganmu mengenai badanku, posisi saat itu aku tidak pakai baju. Aku ingin kau buka baju ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar begitu? Iya ya Rasulullah. Buka Rasulullah baju. Sahabat melihat badan Rasulullah, sahabat melihat badan Rasulullah tercengang. Alangkah bagusnya badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umur beliau sudah 63 tahun, tidak ada sedikit pun yang mengkerut dari badannya. Kalau bapak-bapak umur 50 aja udah kerut-kerut. Ya Pak? Betul nggak? Apalagi ini tubuh Pak ya Bu, ya Rasulullah saking bagusnya badannya, tidak ada yang mengkerut di badannya, tetap kekal, tetap kenceng badan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bagaimana? Kata Rasulullah, ya Ukasah, cepat kau lakukan sebelum kau dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ini Ukasah langsung mendekati Rasulullah. Sudah dekat dengan Rasulullah, itu cambuk dilemparkannya, dia langsung memeluk badan Rasulullah, langsung dipeluknya dengan erat badan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, bukan aku ingin mencambukmu ya Rasulullah, tapi aku hanya ingin ya Rasulullah, kulitku, badanku menyentuh kulitmu, kulitku rapat dengan kulitmu ya Rasulullah, agar nanti kelak kulitku berkat menyentuh kulitmu, kulitku tidak tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah apa? Hei sahabat, mau lihat muka ahli surga? Mau lihat muka ahli surga? Lihat ini Ukasah. Ini muka-muka orang ahli surga. Ini muka-muka orang ahli surga. Saking cintanya dengan Nabi Muhammad, mereka tidak mau hanya di dunia saja berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi ingin di akhirat juga berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita, Pak, kita di dunia saja tidak berkumpul. Di dunia saja tidak berkumpul, melihat saja tidak. Di akhirat kepengen tidak? Pengen tidak di akhirat? Ibu kepengen di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad? Kepengen berkumpul dengan Nabi Muhammad? Betul? Betul? Kalau kepengen berkumpul dengan Nabi Muhammad, itu syaratnya 3. Syaratnya 3 Pak.
Siap? Terus? Terus tidak? Terus tidak? Baru jam 8. Ya. Kalau Habib ceramahnya biasanya 4 jam. Orang sekalian batuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, tiga caranya. Air sudah dituangkan, itu tandanya sudah ada isinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, 3. Apa? Yang pertama adalah jaga mulut. Fama. Jaga mulut. Jaga mulut dari apa? Jaga mulut dari 2 perkara. Yang kedua, papaina. Jaga mata. Mata dari apa? Jaga mata dari 2 perkara. Kemudian apa lagi? Golbak. Jaga hati. Jaga hati dari apa? Jaga hati dari 2 perkara. Ini diriwayatkan dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Shallallahu alaihi Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Enak benar deh. Ada yang kelas VVIP. Ya. Kalau di sini kalau ini kelas eksekutif. Kalau ini kelas VIP. Ya, yang di pohon VIP. Yang di panggung itu ekonomi. Ibu-ibu, bapak, jaga mulut. Ini ibu-ibu yang suka payah jaga mulut. Betul tidak? Betul. Kata harian. Jaga mulut bu, apa? 2 perkara kalau ingin duduk kumpul dengan Rasul. Apa? Yang pertama, jaga mulut dari riba, gunjing, membuka aib orang lain, ngomongin orang. Pokoknya bau banyak bumbunya. Lain tambah bumbu mie Aceh, tambah lagi bumbu bebek, tambah macam-macam bumbu yang banyak. Kenapa? Riba. Di mana-mana kumpul arisan ngerumpi. Ada arisan dari sini? Nggak ada ya? Nggak ada yasinan? Nggak ada juga yasinan? Ada? Nah, yasin habis kerjanya ngerumpi. Namanya aja yasinan. Yasin cuma 5 menit, 10 menit. Yasin cuma baca 5 menit, 10 menit. Tapi 2 jam baru pulang ke rumah. Kemana sisa waktunya? Biasa lah Pak. Biasa. Urusan ibu-ibu dari A sampai Z. Diomongin semua. Tapi kalau di sini insya Allah, kalau ibu-ibu di sini tidak ada. Ibu-ibu di sini luar biasa semua, tidak ada sedikit. Riba bapak. Kalau orang suka riba, membuka aib orang, membincangkan aib orang lain, ini orang akan menghapus semua amal ibadahnya, akan terhapus hasanatnya, akan terhapus amal kebaikannya. Kenapa? Karena habis pahalanya dimakan oleh riba gunjing yang dia telah lakukan terhadap orang lain. Dan ini yang pertama, riba. Jaga mulut dari riba. Karena riba ini diriwayatkan apa? Jelas. Dalam Al-Quran jelas. Dalam hadis jelas. Sama saja memakan daging saudara sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Jaga mulut. Jaga mulut daripada kidib, bohong. Ibu-ibu, bapak-bapak, jaga mulut dari bohong. Ini kadang-kadang kita bohong ini jangankan dengan manusia, dengan hewan pun kita bohong. Jangankan dengan manusia, dengan hewan pun kita bohong. Gimana bisa bohong dengan hewan? Dengan kucing. Pus.
Sudah keluar dari rumah, tutup pintu. Ya, betul tidak? Betul kan? Iya, kucing pus. Sudah pus sudah dia keluar dari pintu, langsung tutup pintunya. Nggak dikasih makan, nggak dikasih ikan, nggak, cuma apa? Bohong, cuma untuk mengeluarkan kucing. Cuma untuk mengeluarkan kucing, bohong kita sama kucing. Ini, hati-hati bu, hati-hati. Imam Bukhari, penyusul kitab hadis Bukhari, itu dia mau ngambil hadis di satu tempat yang diriwayatkan, dia pegang riwayat hadis sampai di tempat orang tersebut, dia lihat orang tersebut menipu atau membohongi kucing. Imam Bukhari tidak jadi mengambil hadis. Kenapa? Kalau sama hewan dia berani bohong, ini bisa-bisa sama orang pun dia akan bohong. Tidak berani dia ambil. Tidak jadi Imam Bukhari mengambil hadis dari riwayat orang ini. Itu kenapa? Karena dia membohongi hewan. Ini luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah mencoba-coba bohong. Sedikit aja dah, tidak apa-apa. Orang ini suka bohong, tidak apa-apa lah kita bohongin juga. Bohong balas bohong. Tidak apa-apa lah, orang ini suka bohong kok. Dia kan suka bohong, kita bohongi lagi. Biar impas. Biar impas. Jangan. Kenapa? Orang yang bohong itu ruginya bukan hanya di dunia, ruginya kelak di akhirat, tidak kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ini yang kedua, jaga mulut. Kemudian yang berikutnya jaga mata. Jaga mata dari apa? Jaga mata satu dari pandangan yang meremehkan orang lain. Khainatul a'yun, pengkhianat, tapi mengkhianat dengan cara mengkhianati mata. Menganggap remeh orang lain. Salaman dengan orang gara-gara dia tukang es. Oh iya. Mata mandang tapi muka tak mau ngawas. Ya, gitu. Memandang orang dengan pandangan sepele, memandang orang dengan pandangan remeh, itu. Memandang orang dengan pandangan rendah. Ini mata yang seperti ini akan menghalangi matanya untuk melihat Rasulullah SAW. Tidak bisa dia melihat Rasulullah kalau matanya ada khainatul a'yun, matanya berkhianat. Iya, Bu, Pak, Bu, Rasulullah SAW kalau memandang tidak pernah melirik, tidak pernah satu kali pun Rasulullah memandang sesuatu dengan cara melirik, tidak pernah. Kenapa? Karena itu khainatul a'yun, tidak pernah. Rasulullah kalau memandang sesuatu langsung dengan mukanya, mau memandang ke kanan langsung dengan mukanya, mau memandang ke kiri langsung dengan mukanya. Tidak pernah Rasulullah itu memandang sesuatu dengan hanya matanya saja bergerak. Ini kita kadang-kadang bukan hanya perkara biasa. Dalam sholat pun kadang-kadang mata. Ya, kepalanya lurus tapi matanya ke kanan ke kiri kan. Makanya siapa yang rukuknya salah dia tahu. Kenapa? Karena dalam sholat yang dia cari hanya kesalahan orang lain. Jadi kalau sholat dia matanya lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat baju 02. Aduh, lihat baju 02, 01, 02. Ini mata dalam sholat melirik-lirik. Itu namanya khainatul a'yun. Rasulullah SAW tidak pernah melirik dalam pandangannya. Kalau memandang selalu beliau memandang dengan wajah dan matanya sama. Ke kanan dia ngadep ke kanan, ke kiri muka yang ngadep ke kiri, ke depan muka yang menghadap ke depan. Baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama, jaga mata, jangan pernah pandangan yang meremehkan orang lain. Ini yang kedua, jaga mata dari perkara yang diharamkan oleh Allah.
Pak, ada bioskop nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada lagi ya? Bu, ada TV nggak di rumah? Ada. Nggak perlu lagi bioskop. Nggak perlu lagi bioskop. Sekarang udah ada semua di TV. Tinggal pasang saja internet, TV kabel. Tidak pasang saja sudah ada bioskop di rumah. Bahkan sekarang TV udah nggak laku. Sudah ada setan kantong. Kalau dulu setan kotak. Kalau dulu setan kotak. Masuk ke rumah, masuk ke kamar. Sekarang nggak laku lagi setan kotak. Sekarang sudah setan kantong, setan tangan. Kemana? Nih, ini namanya setan kantong. Masuk ke kantong, enak, klingong. Enak. Ini malam-malam istri tidur, suaminya pakai selimut, nutup muka, bercahaya. Wah, suamiku ada karomah, memiliki karomah. Kenapa? Mukanya bercahaya. Oh, dalam selimut ditutup selimut. Istri bangun, lihat suaminya. Wah, suamiku wali Allah. Kenapa? Karena bercahaya mukanya, terang. Nggak tahunya pas dibuka, main HP. Ya, main HP, chat-chatan sama bini orang. Chat-chatan. Tahu chat-chatan? Chat-chatan. Chat-chatan sama yang bukan muhrim. Chat-chatan sama yang diharamkan. Namanya chat-chatan. Ya, sama-sama chat-chatan. Sama-sama chat-chatan. Malam-malam orang pada tidur, dia main HP. Enak. Kalau HP dengar ceramah, enak. Kalau dengar Ustaz Abdul Somad, dengar Ustaz enak. Dengar habaib yang ceramah, ini yang dia tonton. Na'udzubillah min dzalik, film bioskop pindah ke tangan. Kalau itu masalah, ini lebih-lebih lagi apa? Chat-chatan tadi. Chat-chatan. Itu istrinya lagi balik ke rumah mertua, dia senang dia. Senang. Nah, ini hati-hati Bapak. Hati-hati mata yang memandang perkara yang diharamkan oleh Allah, maka mata ini akan tidak bisa melihat baginda Rasulullah SAW. Di dunia tidaklah bisa melihat Rasulullah, di akhirat nanti tidaklah bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada yang suka cecetan? Banyak. Ya, sekarang ini kan HP ini luar biasa. HP ini luar biasa. Semuanya serba ada. Bahkan dipermudah. Kawan-kawan SMP dulu yang sudah lama udah terpisah bisa ketemu. Mantan dulu bisa ketemu. Reuni alasannya reuni tidak tahunya reono. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini jangan sampai. Kenapa? Karena ruginya kita bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita akan mendapatkan kerugian. Ini yang kedua, jaga mata dari ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jaga hati. Ini yang penting lagi. Yang penting lagi jaga hati. Dari apa? Jaga hati dari yang pertama, yaitu al-hasad, iri. Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, ingin nikmat orang tersebut hilang. Hasad.
atau dengan kata lain SMS. SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau melihat orang senang, susah. Melihat orang rumahnya baru, paling duit korupsi, dana desa. Lihat orang punya motor baru, dia susah. Oh, ini motor baru, tunggulah. Dia cari di tempat orang itu yang bawa motor baru lewat, dia letakkan paku. Dia letakkan paku atau pecahan botol, dia letakkan paku atau pecahan botol. Biar orang ini lewat, bannya pecah. Ini adalah penyakit hasad. Al-hasad la yasud. Orang yang punya penyakit iri tidak akan pernah panen, tidak akan pernah menghasilkan hasil irinya. Al-hasad ya'kulul hasanat kaman nar ya'kulul khatab. Penyakit iri ini sama seperti kayu dimasukkan ke dalam api. Jadi apa itu kayu? Jadi abu. Penyakit hasad ini seperti api. Kebaikan itu seperti kayu. Dalam hati kita ada penyakit iri, sama saja kita meletakkan kebaikan kita ke dalam penyakit hasad tadi, akan jadi abu, kebaikan kita hilang. Haji sudah 3 kali, umroh 10 kali, sudah 10 kali sama kayak Haji Muhyiddin. Orang buka toko, dia ikut buka toko. Orang buka gas, dia ikut buka gas. Orang umroh, dia pun ikut umroh. Nggak mau kalah, apalagi sama tukang bubur. Nggak mau kalah dia, nggak mau kalah dia. Harus dia lebih hebat. Dia harus, ini orang harus bangkrut, ini orang harus rugi, ini orang harus hancur, ini orang harus jatuh miskin. Maka orang yang seperti ini kelak di yaumul hisab kosong hasanatnya. Hasanatnya kok kosong, tidak ada kebaikan. Habis kebaikannya kemana? Dimakan oleh penyakit hasad. Ini yang pertama, penyakit hasad bahaya, tidak bisa membuat kita jumpa Rasulullah. Yang kedua apa? Penyakit dendam. Oh, kapan lah kalau sekarang aku nggak bisa balas kau, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Sekarang aku nggak bisa, nanti kau tunggu, akan ku balas kau. Kalau kau lalai dikit langsung kau. Nah, ini penyakit dendam. Penyakit dendam ini akan membuat mereka terhalang untuk bisa jumpa Rasulullah. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita melakukan sholat 5 waktu, setelah kita melakukan puasa Ramadan, maka jangan tinggalkan. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga kita punya mata, tidak bisa kita menjaga punya hati, kita tidak bisa menjaga kita punya mulut. Kenapa? Karena kita akan hilang saja amal ibadah dan tidak bisa kumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat acara maulid pada malam hari ini, insya Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat kita. Dan mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, insya Allah semua yang hadir di sini insya Allah akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan melihat Nabi Muhammad, akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sebelum wafatnya, di dalam dunianya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna ru'yatal habib sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah bisa melihat Nabi-Mu, bisa melihat kekasih-Mu, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah.
jumpakanlah kami ya Allah. Jangan Engkau haramkan mata kami untuk melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan Engkau tutup mata kami untuk melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai dosa-dosa kami, dosa mata kami menghalangi kami bisa berjumpa, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat pada malam hari ini ya Allah. Siapa yang hadir, siapa yang duduk, siapa yang berada di tempat ini ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat mereka ya Allah. Kabulkanlah semua keinginan mereka ya Allah. Kabulkanlah semua apa yang mereka harapkan ya Allah. Berkat Nabi-Mu, berkat Nabi Muhammad, berkat kedudukan Nabi-Mu, berkat kemuliaan Nabi-Mu, berkat keistimewaan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikni hajatuna ya Allah, hajatuna ilaikal katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaikal katsir, wa anta alimun biha wa khabir wa basir. Allahumma inna ya Allah, inna nas'aluka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya dzal baha wa dzal thana wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibas sa'ilin bijahi sayyidil mursalin Muhammad bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sayyidul mursalin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukra al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afata da'imah fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kalian sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini insyaallah perkumpulan kita ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hadza ma'qulakum wa la wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.